A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada yang melihat video saya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudaraku, sahabat-sahabatku untuk merenungkan dan memikirkan ajaran daripada tarekat yang dikatakan para penceramah dari Wahabi Salafi itu adalah bid'ah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar tarekat itu bid'ah atau akal mereka yang belum sampai? Jadi pertanyaannya adalah, tarekat itu memang termasuk bid'ah atau akal para penceramah dari Wahabi Salafi yang belum sampai? Nah, baiklah. Sebelum kita mengupas, kita harus tahu dulu apa sih ajaran daripada tarekat itu. Nah, pada hari ini setelah sholat Jumat akan kita kupas tuntas sehingga kita memahami apakah benar tarekat itu bid'ah atau tidak, ataukah sesuai dengan hadis dan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran tarekat itu terdiri dari yang pertama, taubat. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam satu ajaran tarekat seperti saya masuk ke tarekat Naqsabandiyah. Nah, setelah saya diterima di tarekat Naqsabandiyah dan saya dibiat, maka di situ saya diajarkan untuk bertobat. Bertobat dari apa? Dari perbuatan-perbuatan kita selama ini yang melanggar larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah, lalai dalam perintah-perintah Allah. Nah, di situ kita bertobat. Bertobat ini apa? Tobatan nasuha, tobat yang tak akan pernah mengulang lagi. Nah, disitulah kita bertobat. Nah, yang kedua, suhud. Suhud ini artinya kita berpaling dari dunia ini. Artinya apa kita berpaling dari dunia ini? Di kolbu kita, di hati kita tidak ada lagi kebesaran-kebesaran dunia. Tidak ada lagi mengagung-agungkan dunia. Yang ada dunia itu hanya diletakkan di genggaman. Di genggaman dunia itu diletakkan. Sehingga kalau dapat kita tidak merasa bangga, hilang kita tidak merasa kecewa. Nah, jadi kita sudah berpaling. Jadi andai kata kita ini jadi orang yang berhasil, sukses, memiliki kemewahan, kita tetap rendah hati, tetap mempedulikan dengan sesama dengan menggunakan harta kita. Karena kita tahu nanti harta kita akan ditanyakan di jalan apa kita belanjakan. Nah, yang ketiga, takwa. Nah, takwa ini apa? Menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah takwa. Nah, dari takwa itu adalah menjauhi semua larangan-larangan Allah. Semua larangan Allah dijauhi. Dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Semua perintah Allah dilaksanakan. Nah, yang keempat itu qanaah. Nah, qanaah ini apa?
menerima hasil yang kita usahakan, baik banyak maupun sedikit, dengan rasa syukur. Tidak ngomel, tidak menggerutu, tidak mengupat, tapi menerima, baik banyak maupun sedikit. Tetap ada rasa syukur kepada Allah. Nah, yang kelima, taslim. Taslim ini apa? Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Menerima ketetapan-ketetapan Allah. Menerima ketentuan-ketentuan Allah. Contohnya, kita sudah berusaha ingin jadi orang kaya, ingin hidup senang di dunia, memiliki harta yang banyak, simpanan yang banyak. Tetapi setelah kita berusaha, ternyata keinginan kita tak terpenuhi. Kita tidak merasa kecewa. Kita tetap bersyukur kepada Allah atas ketetapan dan ketentuan kepada diri kita. Nah, inilah dia. Mana ajaran di sini yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul, ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita menjadi anggota tarekat, maka di sini kita melakukan 3. Yang pertama, syariat. Jadi dalam beramal itu kita berpedoman kepada syariat. Syariat itu apa? Aturan-aturan atau hukum-hukum Allah yang telah disampaikan baik melalui Al-Quran dan hadis. Jadi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itulah syariat. Isinya apa? Perintah dan larangan Allah. Baru kita masuk kepada hakikat. Hakikat itu keinginan atau kemauan kita. Kita masuk tarekat itu apa sih keinginan kita? Kemauan kita. Banyak orang yang masuk anggota tarekat ingin jadi orang sakti. Ingin jadi orang yang mempunyai karomah. Ingin dia jadi orang tarekat ini menjadi orang yang kaya. Meleset daripada tujuan semula. Padahal tarekat itu bukan itu. Bukan untuk mendapatkan karomah. Bukan untuk mendapatkan kesaktian. Bukan untuk mendapatkan kesenangan dunia. Bukan. Jadi keinginan kita masuk tarekat tadi adalah memperbaiki diri. Memperbaiki sholat. Itu. Melaksanakan syariat. Tadi dalam memperbaiki diri, dalam melaksanakan ibadah, kita berpedoman kepada yang pertama, syariat. Setelah yang kedua ini, barulah kita beramal. Beramal kita. Sesuai dengan ajaran tarekat, berzikir. Baik zikir qadfi atau berzikir kafi. Jadi berzikir kolbu atau berzikir kafi. Kolbu, kafi itu sama. Sama-sama tidak mengeluarkan suara. Gitu. Jadi kita berzikir itu di dalam hati. Ada lagi zikir sir. Zikir seluruh anggota badan. Baik dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, setelah kita melakukan semua amalan-amalan, baik sholat dan zikir, apakah kita bisa mengenal Allah? Yang disebut makrifat. Kalau kita yang berkeinginan untuk mengenal Allah itu tak mungkin. Tak mungkin kita bisa mengenal Allah. Kalau keinginan kita. Tapi kalau Allah sendiri yang memperkenalkan siapa dirinya, siapa Allah itu mungkin. Nah, itu haknya Allah. Nah, itu bukan dalam wawasan kita. Kita hanya bisa berpasrah diri atas ketentuan dan ketetapan Allah. Nah, disinilah disebut dengan makrifat, makam yang tertinggi bagi orang-orang yang sudah ikut tarekat. Apakah setelah dia mengikuti, menduduki kedudukan yang tinggi di makam makrifat, maka dia tidak perlu lagi syariat? Nah, dia tetap melaksanakan syariat. Seperti yang dicontohkan Nabi kita,
Nabi Muhammad SAW waktu beliau sholat tahajud sehingga bengkak kakinya. Sehingga beliau ditanya, wahai Rasul, wahai Nabi, engkau kan sudah diampuni dosa-dosamu. Itu apalagi banyak-banyak bersolat tahajud. Apa jawab Nabi? Apakah aku tidak boleh bersyukur? Jadi makna daripada kita sholat tadi adalah yang pertama, kita di sana melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kita merasa bersyukur kepada Allah. Dalam sholat pun kita bersyukur. Karena kita diberi kesempatan untuk mengerjakan sholat. Nah, disinilah makamnya para wali-wali, makamnya ma'rifat, mengenal Allah. Jadi saya perumpamakan, kita ingin menuju satu pulau, yang pulau ini dikelilingi oleh lautan. Dan pemilik pulau ini sudah mengasih tahu bahwa di pulaunya ini banyak berjenis buah-buahan, rumah-rumah mewah, fasilitas serba lengkap. Dan ini semua disediakan gratis. Sehingga kita mempunyai keinginan untuk ke pulau tersebut. Jadi kita punya keinginan, kemauan untuk ke pulau tersebut. Tentu kita menyediakan sampan. Nah, sampan inilah yang disebut dengan syariat. Hakikatnya apa? Orang yang duduk di dalam sampan, itulah hakikatnya, nahodanya. Ma'rifatnya apa? Tujuan dia mencapai ke pulau tersebut, menjumpai pemiliknya. Setelah kita sampai ke pulau tersebut dan kenal sama pemiliknya, maka semua fasilitas, semua buah-buahan, semua kemewahan, semua kesenangan dikasih oleh pemiliknya. Tapi kalau kita tidak kenal sama pemiliknya, maka syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita tidak kenal sama pemiliknya, maka syarat dan ketentuan berlaku. Nah, begitu sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Nah, maaf ini turun lagi. Aduh. Nah, jadi keutamaan kita bermakrifat. Seperti pengalaman saya, waktu saya di dalam pesawat, itu pilot mengatakan, itu pesawat kami turun dari ketinggian berapa ribu feet itu, turun meluncur ke bawah. Sehingga pilot sudah mengatakan supaya mendoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Saya perhatikan itu semua penumpang. Ada yang menjerit, ada yang menangis, ada yang mendoa. Saya senyum-senyum. Dalam hati saya, setelah tibanya mau ajal, baru kau mau memohon. Waktu tidak adanya bahaya pada dirimu, kau lupa memohon kepada Allah. Kau lupa untuk taat kepada Allah. Nah sekarang saatnya nyawa mau diambil, barulah sadar. Saya tenang aja. Saya lihat ke bawah. Pesawat turun, terus kawan saya sendiri pun yang satu kantor dengan saya menangis. Ibu-ibu. Saya tanya, kenapa kau menangis? Saya tak jumpa lagi sama anak-anakku. Tadi saya bilang, di saat-saat kita mau meninggal ini, masih ingat kau sama anakmu? Kau tak ingat sama yang menciptakanmu? Diam dia. Nah, setelah pesawat ini Allah selamatkan, sehingga sampailah melanding ke Pekanbaru. Turunlah penumpang, tertawa, terbahak-bahak, lupa dia dan keadaan bahaya tadi. Nah, yang kedua, waktu saya belayar dari Pekanbaru ke Tanjung Pinang, itu di bulan Desember. Bulan Desember itu ombaknya tinggi. Jadi di situ saya perhatikan waktu ombak itu tinggi, tahu berapa puluh meter di atas itu, sehingga kapal yang besar itu seperti sampah. Tak ada satu pun yang berani keluar. Ada di antara ruang depan sama ruang belakang, itu ada di tengah-tengah tempat ruang untuk kita merokok. Tak ada yang berani. Tadi saya pergi ke sana, saya duduk-duduk, saya merokok.
Saya pandangi ombak tuh. Apa yang terpikiran sama saya? Benarlah Allah bahwa manusia itu seperti debu. Seperti kapal ini, kalau dilihat di dermaga besarnya bukan main. Gitu dia di tengah lautan, diterpa sama ombak, laksana kertas yang diombang-ambing. Maha benar Allah Tuhanku. Tak ada rasa takut. Yang ketiga, waktu saya menjemput anak saya pesantren di Maratais, di Sidimpuan. Jadi waktu sudah pulang, rupanya di tengah jalan ada satu kampung sedang mengamuk. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Adik saya di belakang adik saya di samping saya yang menggantikan saya sebagai supir. Bang, hati-hati bang, di depan banyak orang. Tenang aja. Nah, berhenti saya. Didatangi 2 orang, mau memukul kaca mobil saya. Saya jolokkan aja kepala saya pandang matanya. Langsung ditangkap sama kawannya. Jangan, bukan bapak ini. Pak, silakan Pak jalan. Ya, terima kasih. Nah, nyata pertolongan Allah. Bukan hayalan, tapi kenyataan. Yang keempat, waktu saya membawa rombongan saya pulang ke Pekanbaru. Di tengah jalan itu di benak saya ini diambil untuk memasukkan mobil ini ke dalam sungai. Karena jalan lurus itu tadi, di ujungnya itu sungai. Kalau kita membelok ke kanan itu kita masuk ke jembatan. Karena kebiasaan saya dalam membawa mobil itu adalah berzikir qalbu. Sehingga saya terkejut, loh kenapa saya diarahkan untuk memasukkan mobil ke sungai. Dari gigi 5 saya oper 4, 3, 2, 2, 1. Dari gigi 1 lah saya menjalankan mobil. Gitu saya masuk ke belok kanan masuk jembatan. Hilang pengingatan saya untuk masukkan mobil ke dalam sungai tersebut. Ternyata pengenangan saya ini kena pikiran saya sudah diambil sama makhluk halus yang penghuni sungai tadi. Sungai tersebut sudah meminta korban, tapi Allah nyata melindungi. Nah, yang kelima, kita mengerti dan paham betul kenapa kita beribadah. Nah, itulah keutamaan kita bermakrifat. Kita paham dan mengetahui Allah selalu melindungi kemanapun tujuan kita pergi. Karena hati kita tidak ada lagi penyakit hati. Orang mau kaya kita mengucapkan alhamdulillah, orang ada yang sakit kita beribah hati, kita pergi menengok, ada orang kelaparan kita meniti air mata, kita bantu makan. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letaknya bidah? Jadi para penceramah dari Wahabi Salafi yang mengatakan tarekat itu bid'ah karena akal mereka belum sampai. Di video saya sebelumnya itu saya katakan, saya kiaskan dan saya perumpamakan seperti 4 orang. Yang 1 melihat, yang 3 buta. Yang 3 buta ini adalah para penceramah dari Wahabi Salafi. Sementara yang melihat tadi adalah orang-orang aswaja. Nah, begitu sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Seperti kita keluar dari rumah, ingin mencapai tujuan yang kita inginkan. Maka jalan yang ingin kita tempuh adalah jalan yang kita pilih sendiri. Tujuan yang kita tempuh adalah tujuan yang kita pilih sendiri. Dan tak lupa, bagi saudaraku dimanapun Anda berada, saya tetap mendoakan apabila ada yang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.